mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial video malam Jumat kali ini kita akan membahas lagi urban legend dari negeri kita sendiri, dari Indonesia, tepatnya dari Tanah Sunda, yaitu sesosok hantu, yang mana hantunya ini mukanya rata. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu ke Aldo. Kalau kamu dengar kata-kata hantu, kata-kata setan yang terlintas di pikiran kamu apa dong? Serem, Menakutkan, bikin merinding. jahat, dan suka usil. Tapi hantu yang akan kita bicarakan di video kali ini tuh nggak jahat, nggak usil. Ya mungkin mukanya serem ya, tapi dia ini sifatnya nggak jahat seperti hantu-hantu pada umumnya. Konon hantu ini adalah hantu yang jenaka. Loh, hantu jenaka? Berarti dia bisa stand up comedy dong, bisa ngelawak dong. Apalagi dari Tanah Sunda nih. Jangan-jangan sulenya dunia goib. Widih. Nah itu dia, ternyata ada hantu yang nggak usil dan nggak suka menakut-nakuti manusia. Nah nama hantunya adalah hantu Aden-Aden. Entah ya hantu Aden-Aden atau Aden-Aden, tapi kayaknya Aden-Aden ya. Ini merupakan urban legend atau hantu dari Tanah Sunda, yang mana hantu ini memiliki ciri-ciri mukanya rata. Tapi ada juga yang bilang kalau mukanya ini kayak mukanya macan, tapi cuma hidung doang, nggak ada mata, nggak ada mulutnya. Dan satu lagi, konon hantu Aden-Aden ini suka menumpang manusia. Maksudnya kalau misalkan kamu lagi perjalanan, terus lewat jalan-jalan sepi di hutan-hutan, kebun-kebun, si hantu Aden-Aden ini bisa aja numpang. Apa dia nggak punya kendaraan pribadi ya? Apa nyicilnya nggak lunas, ditarik lagi motornya? Malah dia ini kalau ketemu orang itu mau diajak ngobrol. Malah tos ya nanti sama setannya kita malah dijak. Oke deh, langsung aja kita cari tahu tentang asal usulnya hantu Aden-Aden ini. Apakah dia benar-benar bisa ngelawak dan seperti apa sih wujudnya? Dan di sini juga ada beberapa cerita-cerita orang yang konon pernah melihat penampakannya atau ketemu dengan si hantu Aden-Aden ini. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Nah pastinya sebagian besar dari kalian kayaknya belum pernah ya ada yang mendengar nama hantu Aden-Aden ini. Mungkin cuma sedikit aja dari kalian yang tahu hantu Aden-Aden ini. Dan kita pun sebelumnya juga belum pernah dengar hantu yang satu ini. Kita baru tahu itu pas bahas ini. Tapi bagi masyarakat Sunda, hantu ini udah sangat-sangat terkenal, populer dia, udah jadi artis ya di sana. Asal usul hantu Aden-Aden. Ayo Aden. Usutnya seperti yang kita bilang tadi, hantu Aden-Aden ini nggak memiliki muka atau mukanya rata seperti papan. Kayak gelabak gitu ya kalau bahasa Jawanya. Iya bener. Gelabak itu papan tulis itu guys. Nah karena wajahnya rata berarti dia nggak punya mata, nggak punya mulut, dan nggak punya hidung dong. Bagi masyarakat Sunda, hantu ini sering disebut dengan nama Aden-Aden. Konon penampakan hantu ini sering terjadi di malam hari, atau lebih tepatnya waktu maghrib, surup-surup. Ya iyalah, kalau siang-siang ya tidur siang. Aden-Aden adalah sosok hantu yang dipercaya oleh masyarakat Sunda sebagai sosok siluman yang memiliki wajah rata. Ada juga yang mengatakan kalau dia ini, si hantu ini sering terlihat menggunakan pangsi. Pangsi itu semacam kayak pakaian hitam-hitam khas Sunda yang biasanya pakai ini loh. Oh, pakai Dilengkapi ini pakai apa Iya. itu? Yang di kepala itu namanya lupa. tudung ya. Bener. Kalau bahasa Sundanya itu dudukui. Dudukui, tudung atau dudukui ini adalah topi petani. Selain itu juga konon hantu Aden-Aden ini sering menampakkan diri pada sore hari di waktu rintik-rintik hujan. Gerimis-gerimis mengundang. Lembab-lembab kan, pas banget kesukaannya setan. Tapi ngeri sih sore-sore hujan-hujan gitu, terus posisi kita di kebun yang gelap. Bahkan kalau kamu sering berkendara di sore hari, konon hantu ini bisa menumpang di mobil atau motor kamu atau sesuatu yang kamu naikin. Numpang mas, numpang gitu ya. Biasanya hantu Aden-Aden sering berjalan seorang diri ataupun berdiam diri di suatu tempat yang sepi, yang kemudian apabila ada yang menegur atau mengajak bicara si hantu ini, maka si hantu Aden-Aden ini akan memperlihatkan wajahnya yang sangat creepy, ngeri, ngeram. Nah setahu kita biasanya kalau hantu kan mukanya hancur, mentolo, melotot, giginya tajam-tajam, Tengkorak. iya. Tapi kalau ini mukanya cuma rata aja, nggak ada wajahnya sama Tapi sekali. lebih serem. Iya, malah justru begini tuh lebih serem, sumpah. Bayanginnya aja udah serem ini. Amit-amit ya. Iya sih, bayangin kamu jalan sendirian di kebun, terus Mas ngapain di situ? Pas dia noleh mukanya rata kan kamu kaget pasti. Pasti kalau mau lari nggak bisa, kalau mau teriak juga nggak bisa. Udah kayak apa ya?
nge-freeze gitu loh. Tahu kan? Gegek gitu. Iya, begegek. Udah kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau lihat setan gini. Terlepas dia baik atau enggak. Dia kayaknya manusiawi ya Iya. kalau kita lari. Tapi walaupun wajahnya creepy, ngering-ngerong, ih serem, menakutkan. Tapi menurut kepercayaannya orang Sunda, si hantu Aden-Aden ini enggak jahat, enggak kayak hantu-hantu yang lainnya. Selain itu juga hantu ini relatif enggak mengganggu dan mencelakai orang-orang. Nah, ketika ada orang yang melihatnya, hantu Aden-Aden akan menampakkan dirinya sebagai hantu bermuka rata dan enggak mengganggu orang itu. Malah berusaha diajak ngomong. Tapi ya kalau mukanya kayak gitu ya pastinya ya Takut ya. iya, ngompol di celana pasti. Ini kita belum menemukan sisi jenakanya. Kok bisa jenaka itu seperti apa? Mungkin jawabannya ada di cerita-cerita kisah nyata yang berikut ini. Nah, di bagian ini kita akan ceritakan beberapa cerita orang-orang yang konon pernah ditampakkan oleh sosok hantu Aden-Aden ini. Pernah ketemu dengan hantu Aden-Aden. Cerita yang pertama ini sumbernya dari Kaskus. Usut kisah nyata mengenai kemunculan hantu muka rata atau hantu Aden-Aden ini pernah dialami oleh seseorang yang bernama Sobirin. Suatu ketika Pak Sobirin ini tidur di sebuah musola tua. Nah, ketika sedang tidur, Pak Sobirin mendengar kok kayak ada orang yang mengaji. Dan juga Pak Sobirin melihat orang itu sedang sholat. Orang yang sedang sholat tersebut mengenakan jubah putih dengan tutup kepala seperti pakaiannya orang Arab. Sontak aja Pak Sobirin jadi kaget dong. Orang di situ cuma sendiri aja dia, nggak ada siapa-siapa. Dan lebih ngerinya lagi, kalian tahu keadaan pintu musolanya ini terkunci. Iya dong, otomatis kalau ada orang buka ceklek-ceklek kan nggak bisa, orang kuncinya di dalam. Nah, kalau sholat atau tahiyat terakhir pastinya kita menghadap kanan dan kiri. Otomatis si mukanya orang misterius itu kelihatan dong. Pak Sobirin ini langsung kaget sekaget-kagetnya guys, karena ya pas menoleh gini si sosok itu mukanya rata. Pak Sobirin langsung pingsan dan kemudian tahu-tahu dia udah dibangunkan sama warga. Deng deng. Pintu masjid terkunci, yang kunci Pak Sobirin, kuncinya di dalam. Dia tinggal tidur. Dari awal udah nggak ada siapa-siapa. Kok tahu-tahu ada yang sholat Di dalam gua. Iya, ternyata. Lanjut lagi ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini sumbernya dari radarcirebon.com. Nah, ini pencerahan sedikit ya, kenapa kok Aden-Aden ini dijuluki hantu yang jenaka. Aden-Aden ini sering sekali menemui manusia dengan tertawa karena tingkah konyolnya. Nah, di sini diceritakan ada seseorang yang pernah ketemu dengan hantu Aden-Aden saat dia duduk-duduk di samping sebuah kolam ikan. Bukan kolam renang ya, kalau kolam renang dia udah renang dong. Tepat saat itu juga orang ini dikagetkan dengan kehadirannya, penampakannya sosok hantu Aden-Aden. Ngerinya si sosok ini tiba-tiba muncul di samping orang itu. Cakplengan gitu kalau bahasa Jawanya. Tiba-tiba ada gitu. Hah, aku kaget. Dan seolah-olah hantu ini seperti bertanya kepada si orang ini. Saat Aden-Aden mulai bertanya kepada orang ini, sontak aja orang ini jatuh dan terpeleset masuk ke dalam kolam ikan. Kecemplung. Dia langsung teriak sekenceng-kencengnya. Ya manusiawi ya. Melamun sendirian di pinggir kolam ikan, nggak ada siapa-siapa, merenungi hidup. Tiba-tiba, Mas, pas kamu noleh mukanya rata. Dan lucunya si hantu Aden-Aden ini malah juga ikutan kaget. Seraya si orang ini kecemplung. Dia malah astagfirullahaladzim, mendengar orang itu berteriak-teriak jatuh ke dalam kolam, bengok-bengok raka-ruan, membuat si hantu Aden-Aden ini juga ikut lari terbirit-birit. Malah ikut-ikutan takut dia. Melihat hantu Aden-Aden berlari terbirit-birit ke dalam kebun, orang ini juga lari terbirit-birit ke rumahnya. Harusnya kan hantu ngejar ya. Ini malah ikut-ikutan sama-sama lari gitu. Kocak ya, kenapa kok si hantu Aden-Aden ini dijuluki hantu yang jenaka. Lanjut lagi ke cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ini sumbernya berasal dari anagawords.blogspot.com. Pada saat itu ada seorang petani baru dari luar daerah, dan dia ini belum mengetahui kisah seram yang beredar di masyarakat tempat tinggal barunya itu. Lebih ngeri nih kalau gini. Suatu hari Pak Tani ini sedang duduk-duduk di pinggir sawah, kelelahan sambil mengibaskan topinya gini buat kipas gitu. Sek. Wah, santai ya, enjoy. Lelah bekerja. Entah dari mana tiba-tiba di sampingnya muncul sesosok misterius yang menyeramkan, yaitu hantu Aden-Aden. Dan kalian tahu si hantu Aden-Aden ini langsung menyapa si Pak Tani. Halo Pak, gimana? Udah makan belum? Indonesia Pak. Masa di Sawangai. Setelah menyapa si Pak Tani seperti itu, si orang ini langsung diem aja. Diem baik, ngangguk-ngangguin kepala sembari menghadap ke belakang petani. Ketika si petani ini membereskan barang-barangnya dan OTW pulang, tiba-tiba aja orang misterius itu alias hantu Aden-Aden bertanya dengan nada yang sumbing. Dan tanpa disadari Pak Petani ini sedang ngomong dengan makhluk yang diceritakan yang beredar di masyarakat. Alias siapa tuh? Hantu Aden Sari. Dari kejauhan si petani ini bertanya-tanya, kok orang itu dari tadi diem aja ya?
nggak gerak sama sekali, apalagi galau dia. Sampai-sampai si Pak Tani ini kembali dan menanyakan ke orang itu, kenapa sih dia? Ketika Pak Tani bertanya apakah kamu baik-baik saja, kemudian si makhluk ini, si hantu ini menolehkan wajahnya ke Pak Tani. Lah, sontak aja. Sontak aja Pak Tani langsung kaget, lari terbirit-birit pulang ke rumah. Dan sesampainya di perkampungan, ada seseorang yang bertanya. Pak Petani ini langsung menceritakan apa yang barusan dia lihat di sawah. Dan Pak Petani ini langsung diberitahu kalau itu bukanlah manusia. Itu adalah makhluk atau sosok yang sering diceritakan masyarakat atau urban legend yang beredar di masyarakat itu. Yang gak lain gak bukan adalah Aden-Aden. Langsung Mak Plenggong berjam-jam, bahkan berhari-hari ya. Saat bertemu orang di perkampungan, dijelaskan bahwa seringkali ada makhluk yang menyerupai manusia yang berusaha mengajak ngobrol atau berbicara. Katanya sih warga sekitar juga udah pernah melihat penampakannya si makhluk yang satu ini, hantu Aden-Aden, di kebun, di hutan, bahkan di persawahan warga. Konon makhluk ini sering dijumpai di pinggir kolam, sungai, dan juga pohon bambu. Wih, ngeri ya. Usutnya usut ada juga warga yang melihatnya si sosok hantu Aden-Aden ini di tepi sungai sambil nyanyi-nyanyi. Bersenandung. Kini kau goreskan luka di hati. Tapi menurut warga, Aden-Aden ini bukanlah hantu yang jahat dan mengganggu. It's okay. Konon makhluk ini pernah membantu warga yang sedang memanjat kelapa. Hampir ngomong kepala guys. Ngeri no ya, memanjat kepala. Kualat. Dan dengan ajaibnya kelapa yang di atas pohon itu tiba-tiba berjatuhan dengan sendirinya. Wih, magic. Dikerutuki kambil ya. Terbantu sekali ini. Tinggal mengutin aja. Usutnya usut, kisah hantu Aden-Aden ini masih bisa kita jumpai di pelosok desa yang masih asri dengan alamnya, yang masih wingit. Jadi ada kemungkinan memang benar adanya makhluk yang seperti ini, hantu Aden-Aden. Karena manusia merupakan makhluk yang mempunyai keterbatasan, jadi banyak sekali hal yang masih menjadi misteri dan belum terpecahkan. Intinya hantu Aden-Aden ini bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Balik lagi kalau kita belum tahu secara langsung, belum ditambahkan secara langsung, kita mungkin juga nggak akan percaya. Tapi dengan banyaknya cerita-cerita itu tadi yang kita ceritakan, dan mungkin ada banyak cerita-cerita lainnya lagi yang belum diceritakan atau orang-orang pernah lihat tapi nggak diceritakan ke orang-orang, kemungkinan ya hantu Aden-Aden ini emang bener-bener nyata adanya, bener-bener eksis di dunia ini. Tapi kan ini hanya jin aja yang menyerupai makhluk itu toh. Baru tahu lah aku hantu begini. Sama. Biasanya kan hantu serem. Ini kayaknya kita bisa ngajak kok gak ada suara orang mencuci piring ya guys ya. Iya iyalah, orang di belakang emak kau nyuci piring. Nah itu dia tadi guys, asal usul dan cerita-cerita tentang hantu Aden-Aden, hantu yang jenaka dari tanah Sunda. Gimana, apakah kalian pernah mendengar tentang hantu yang satu ini, terutama kalian yang tinggal di tanah Sunda, orang-orang Sunda? Dan gimana, apakah kakek nenek kalian, orang tua kalian, saudara-saudara kalian, adik budi kalian, atau bahkan kalian sendiri pernah mungkin menjumpai sosok yang satu ini, hantu Aden-Aden? Kalian bisa ceritakan kisah kalian di bawah. Jangan mengada-ngada ya, kita mau yang bener-bener real, cerita nyata. Terlepas dari dia hantu yang lucu, hantu yang nggak menakut-nakuti orang, hantu yang jahat, tapi kok mukanya serem ya. Kalau menurutku lebih sereman kita lihat hantu yang mukanya rata ya, apalagi di gelap-gelap gitu ya, Apalagi jalannya mundur. Jangan gitu. Nggak lucu sih, apalagi kalau itu cewek gitu, rambutnya panjang, pas noleh mukanya nggak ada. Hantu tetaplah hantu, setan tetaplah setan. Walaupun dia nggak menakutkan, walaupun dia nggak berniat menakut-nakuti, tetap aja seru. Nah mungkin itu aja guys perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barisilizon, kenal kita lebih dekat. Dan mungkin kalau kalian mau hoodie yang seperti kita pakai, langsung aja kalian order ke Instagram merch kita @barisilistov. Nama IG-nya kita taruh di deskripsi di bawah. Payo neto. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.